Sudah mulai. Depresif black metal dan kesehatan mental, apakah berkorelasi? Disclaimer, saya sendiri adalah seorang penggiat dan penggemar genre black metal, terutama subgenre depresif black metal. Dan sejak tahun 2020, saya mulai belajar tentang pengelolaan emosi, pengendalian diri, pikiran bawah sadar, dan tentang kesadaran. Jadi izinkan saya sedikit berbagi mengenai fenomena ini. Di sebuah situs berita terpampang dengan jelas sebuah judul pengaruh genre musik black metal seorang pemuda berujung maut. Dan setelah dibaca, isinya menyebutkan bahwa subgenre black metal yaitu depressive black metal menyebabkan seseorang akhirnya melakukan bunuh diri. Sebelum pemberitaan ini semakin meluas dan akhirnya menjadi stigma baru terhadap genre ini, mari kita kaji bersama-sama. Emosi berasal dari bahasa Latin, yaitu immovere, artinya bergerak. Dalam konsep otak Tritunggal, emosi merupakan respon lanjutan ketika manusia sudah mampu memenuhi prinsip untuk bertahan hidup. Dalam buku Letting Go karya Dr. David R. Hawkins, manusia memiliki 3 mekanisme dalam mengelola emosi. Pertama, ditekan, yaitu dengan menahan emosi yang dimiliki, yang dirasakan agar emosi tersebut tidak mengganggu orang lain. Yang kedua, dialihkan. Emosi yang dirasakan dialihkan fokusnya kepada kegiatan-kegiatan lain, seperti menonton TV, bermain game, dan sebagainya. Yang ketiga adalah diekspresikan. Hal inilah yang terkadang sulit dilakukan bagi kebanyakan orang. Karena ketika emosi tersebut diekspresikan akan mengakibatkan orang lain merasa tidak nyaman atas emosi tersebut. Sepanjang pengalaman dan pemahaman saya, musik adalah sebuah katarsis yang paling ampuh untuk mengekspresikan emosi. Kita bisa mengekspresikan emosi kita tanpa takut orang lain terganggu akibat emosi tersebut. Itulah yang saya alami sehingga terciptalah Project Nostalgia. Tidak ada niatan untuk mengajak bunuh diri atau hal-hal negatif apapun. Semua murni sebagai bentuk katarsis penyaluran energi emosi ke hal-hal yang lebih produktif. Saya kira pun teman-teman yang berada di jalur di SBM memahami akan hal ini. Dalam dunia pengembangan diri, sudah jelas bahwa perilaku seseorang tergantung apa yang ada di dalam pikiran bawah sadarnya. Ibaratkan pikiran bawah sadar adalah sebuah program yang mengatur bagaimana jalannya manusia itu dalam beraktivitas sehari-hari. Sehingga ada istilah pemrograman pikiran bawah sadar, yaitu upaya mengubah apa yang ada di dalam pikiran bawah sadar agar sesuai yang diinginkan. Ini bisa dilakukan secara mandiri ataupun bantuan dari ahli. Baik secara langsung, setiap pemrograman ini terus terjadi melalui apa yang kita lihat, dengar, dan rasakan. Dan 2 jalur yang sering digunakan untuk pemrograman pikiran bawah sadar adalah jalur repetisi atau pengulangan dan menggunakan emosi yang intens. Repetisi atau pengulangan adalah upaya memprogram pikiran bawah sadar dengan membombardir pikiran secara terus-menerus dengan sebuah informasi yang kita inginkan atau yang kita butuhkan. Biasanya dilakukan dengan afirmasi yang positif, mengatakan hal-hal baik kepada diri sendiri. Namun jangan salah, tidak hanya dari apa yang kita ucapkan, dari apa yang kita dengar juga akan menjadi sebuah afirmasi yang tidak kita sadari. Bisa berupa dari lagu, ucapan seseorang, ataupun kata-kata dari orang lain yang terus-menerus kita dengar akan menjadi informasi yang masuk ke dalam pikiran bawah sadar. Dan akhirnya menjadi point of view atau sudut pandang kita dalam melihat segala sesuatu. Emosi yang intens adalah keadaan emosi yang sangat memuncak. Entah itu emosi yang baik ataupun buruk, informasi yang dimasukkan ketika kita berada dalam emosi yang intens maka akan langsung menjadi program tanpa dikritisi oleh critical area. Itulah mengapa sebuah kejadian yang traumatis akan teringat walaupun kejadiannya
sudah berlalu puluhan tahun. Bagi mereka yang mengalaminya, gambaran kejadian yang menyedihkan, menyakitkan tersebut akan terlihat sangat jelas. Musik juga memiliki muatan emosi. Ketika kita mendengarkan sebuah musik yang relevan atau sesuai dengan keadaan kita secara tidak sadar akan terhipnotis, sehingga lirik-lirik lagu, tema-tema yang ada dalam musik tersebut akan masuk ke dalam pikiran bawah sadar kita. Itulah mengapa kita lebih mudah menghafal sebuah lagu daripada menghafal sebuah narasi atau pidato. Manusia layaknya kertas putih, kosong, polos, apa adanya. Ketika kita memberikan warna apapun, maka jadilah manusia sesuai warna yang kita berikan. Musik adalah sarana ekspresi paling mudah dan ampuh untuk mengkatarsis atau membersihkan emosi. Namun tetap saja, selalu ada energi yang mungkin terbawa ketika kita mendengar musik-musik tertentu. Ada kan musik yang akhirnya membuat kamu semangat, membuat kamu menjadi optimis. Ada juga musik yang akhirnya membuat kamu sedih, membuat kamu terpuruk, dan akhirnya galau lagi. Sehingga butuh kebijaksanaan kita ketika mendengar musik-musik tertentu. Ada korelasinya mungkin subgenre tertentu dengan perilaku tertentu. Namun alurnya panjang, seperti yang tadi saya jelaskan. Apakah sang pendengar memiliki trauma, mudah ke-trigger, apakah kesadarannya buruk, sehingga mudah terhanyut oleh pikiran dan perasaannya sendiri, apakah tidak ada orang-orang di sekitarnya yang peduli ketika ia mengalami sebuah kejatuhan, mengalami kesedihan, dan mengalami sebuah penderitaan. Dari kejadian ini, kita bisa berefleksi, apakah kita sudah mengenal berteman baik dengan diri sendiri. Semoga bermanfaat. See you.